Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, dengan Mas Kumambang di channel Mas Kumambang tentunya. Sudah berapa lama vakum tidak bikin video ya? Udah berapa bulan ya? Udah berbulan-bulan. Karena ya kesibukan sehari-hari, kesibukan pekerjaan setiap hari lah, dan ada istilahnya lagi sedang mengelola website karena saya seorang blogger juga. Dan di sini saya akan masih tetap membahas tentang dunia spiritual yang semampu saya, setahu saya, di sebatas kemampuan saya. Saya akan coba mengulas beberapa masalah, beberapa topik yang mungkin mungkin ada beberapa tanggapan atau berbeda pandangan dengan para penonton video saya. Ya, sebelumnya saya menyapa buat para penonton video saya yang baru saja menemukan channel saya ini. Silahkan di like, comment, dan subscribe. Apabila bermanfaat silahkan dibagikan kembali. Dan buat para subscriber saya, mohon maaf sudah berapa bulan saya tidak upload video ya. Mungkin menunggu-nunggu video saya, mungkin kangen dengan dengan pembahasan saya yang mungkin ya ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kali ini saya akan menanggapi, mengulas tentang perbintangan atau ilmu tarot ya, yang menggunakan kartu tarot itu, yang ramalan yang menggunakan kartu tarot. Yaitu mungkin kalau menurut saya ya itu ya boleh-boleh saja dan sah-sah saja menurut bagaimana manusia itu percaya atau tidak, yaitu kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Yang mau percaya yang monggo, yang enggak ya enggak apa-apa. Kalau saya pribadi itu saya tidak percaya, karena terkadang itu mereka ini mengungkap sesuatu yang belum terjadi ya. Ini namanya ramalan ya. Sesuatu yang belum terjadi diungkap di situ, dijabarkan, dan seolah-olah kejadian yang akan datang itu sudah kelihatan, padahal belum kelihatan. Dan ini sekedar spekulasi dan ramalan-ramalan yang menurut saya tidak perlu dipercaya, karena terkadang kebanyakan mereka ini meramal sesuatu yang besar, bahkan kadang meramal keadaan negara ini, keadaan bangsa ini, bukan sekedar individual saja, tapi sampai menyangkut negara, bahkan ada yang meramalkan dunia hanya menggunakan kartu tarot. Yaitu sah-sah saja, silakan kalau mau percaya ya monggo, kalau saya tidak percaya. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang belum terjadi diramalkan seolah-olah sudah terjadi dan akan terjadi. Nah, ini kan istilahnya kalau orang Jawa itu ndisi kerso, mendahului kehendak Tuhan, yang belum tentu semuanya itu cocok, dan belum tentu semuanya itu bisa terjadi. Tapi kadang-kadang seolah-olah mereka ini benar-benar mengatakannya ini benar-benar meyakinkan, dan seolah-olah dia sudah yakin bahwa akan terjadi demikian, sedangkan belum tentu. Masa kita akan istilahnya kita itu sudah kurang ajar kepada Allah, kepada Tuhan, itu sudah kurang ajar, mendahului kehendak Tuhan, jadi menggantikan peranan Tuhan. Ya, kalau sudah mengatakan istilahnya itu kan
wilayah Tuhan, wilayah ketuhanan. Sesuatu keadaan yang akan terjadi itu kan kehendak Tuhan. Itu bukan ranah kita. Kita tuh hanya meramalkan apa ya, bolehlah kita itu berasumsi atau berspekulasi, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja, dan karena itu memang harus apa ya, harus diwaspadai lah istilahnya. Misalnya ada satu tanda-tanda yang kiranya nanti akan begini, ya kita waspada saja. Akan tetapi jangan mendahului kehendak Tuhan. Kita wajib waspada. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang, teman-teman kita, banyak orang, ya sampaikan dengan bahasa yang kalau menurut saya yang apa ya, jangan seperti ramalan, jangan seperti meramal. Jadi semuanya itu kan belum terjadi. Boleh kita misalnya ada sesuatu yang akan terjadi, kita mengingatkan teman, saudara, atau banyak orang itu gunakan dengan bahasa yang apanya ya, dengan bahasa yang halus, jangan langsung gitu ya, istilahnya apa ya, dengan bahasa yang kiasan atau gimana. Jadi jangan langsung ya, memang itu memang tidak terlalu jelas ya. Jadi kebanyakan orang juga tidak suka, jangan bertele-tele lah. Ya namanya kita ini kan cuman menebak-nebak, jadi belum tentu benar, belum tentu juga salah. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya menebak-nebak, bahkan itu tebakan yang belum tentu terjadi. Kita sudah meyakinkan seseorang, meyakinkan semua orang bahwa akan terjadi begitu, sedangkan kan belum terjadi. Itu cuman asumsi, cuman angan-angan kita, cuman ramalan saja. Jadi kalau menurut saya itu jangan istilahnya jangan, apalagi dikatakan pada banyak orang yang sesuatu yang belum terjadi atau meramal, apalagi dengan video lalu diunggah di YouTube, kemudian meyakinkan semua orang bahwa akan terjadi begini. Tuh, kemarin saya melihat video di YouTube ya, yaitu meramal keadaan bangsa Indonesia ini akan terjadi begini. Dan itu sudah banyak sekali ya peramal orang-orang yang peramal atau orang yang merasa menjadi Tuhan. Jadi sudah merasa menjadi Tuhan bahwa dia itu akan bisa mengatakan akan terjadi demikian, bahkan padahal kan belum tentu terjadi. Ini menurut pandangan saya, menurut saya pribadi ya, yaitu kalau buat teman-teman, saudara-saudara itu bagaimana, terserah, monggo silakan komen. Kalau menurut saya itu sih kurang bagus dan tidak wajib percaya, karena itu sebuah ramalan yang belum tentu terjadi. Orang seperti ramalan Jayabaya saja, itu dia meramalkan sesuatu yang akan datang itu tidak seperti tidak dengan jelas, akan tetapi dengan bahasa-bahasa kiasan. Banyak sekali bahasa-bahasa kiasan yang meramalkan beberapa abad yang akan datang, itu dengan bahasa-bahasa kiasan yang hanya orang-orang yang waskito saja, orang-orang yang bersih hatinya, yang biasa bermeditasi, biasa bertafakur, biasa berdiam diri, merenungkan keadaan alam ini, itu baru bisa menguraikan kata-kata dari Sang Prabu Jayabaya yang ketika itu meramalkan sesuatu yang akan terjadi di tanah Jawa ini, dan tidak begitu jauh lah dari ramalan, dari tafsiran orang-orang waskito zaman sekarang itu. Seperti kata-kata kalau ramalan Jayabaya itu kan pernah mengatakan besok ono kereta lewat awang-awang. Nek jaman biyen
kan nggak ada pesawat, namanya kan kereta. Kalau di bawah di tanah itu kan kereta. Kereta itu ya seperti ya kereta itu ya yang biasa ditarik dengan kuda ataupun dengan hewan ternak, sapi gitu. Itu katanya melewati angkasa. Itu kan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang kiasan, ya kan? Ternyata ada pesawat terbang. Itu yang dimaksud dengan kereta lewat awang-awang, itu ternyata pesawat terbang. Zaman dulu kan belum ada. Kemudian beliau mengatakan lagi, besok tanah Jawa bakal kalungan besi. Ternyata rel kereta api. Itu kan dengan bahasa kiasan, tidak langsung. Kalau orang sekarang kan ngeramalkan langsung, meramalkan sesuatu itu langsung. Jadi akan terjadi begini-begini, nanti akan ada tembakan begini-begini. Ya sudah istilahnya kata-katanya itu sudah melebihi Tuhan lah. Jadi Tuhan itu dianggapnya seorang tidak punya peranan. Jadi dia sendiri yang tahu yang akan datang. Jadi monggo ya silakan yang teman-teman subscriber saya yang mau komen, silakan komen. Yang setuju dengan kata-kata saya, dengan pembahasan saya, silakan ungkapkan di sini di kolom komentar ya. Jadi nanti saya insya Allah akan upload video kembali, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan saya katakan di sini ya, semoga bermanfaat nantinya. Berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu yang pernah saya dapat, akan saya jabarkan di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan subscribe, dan dibagikan kembali. Dan buat yang teman-teman saya yang sudah subscribe, mohon maaf sekali lagi, baru upload video lagi. Semoga nantinya video saya ini akan terus ditonton sampai anak cucu saya. Jangan, mudah-mudahan tidak dibanet oleh Google ya, tidak dibanet oleh YouTube, karena saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan itu akan saya bagikan di video ini. Itu semoga video ini selalu ditonton orang banyak, karena hanya ini yang saya bisa tinggalkan, karena saya tidak bisa jadi seorang guru yang baik. Mudah-mudahan video ini memberikan satu petunjuk atau satu gambaran buat para subscriber saya, buat saya, para penonton saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.